Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikudumikum ya sayyidi. Ahlan wa sahlan bikudumikum ya habibana al-habib Ali Zainal Abidin al-Madhij. Kita katakan selamat datang atas kedatangan guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Madhij. Beliau dari Palembang dan sekarang bermukim di Cianjur. Di situ beliau mempunyai majelis taklim dan juga pondok pesantren. Doakan mudah-mudahan pondok pesantren beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama yang kita muliakan abuya kita, muassis Ma'had Tahfidzul Quran Ihya Ulumuddin, Abuya Haji Muhammad Anwari Bihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur kepada beliau. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para tetamu dan juga para santri dan santriwati, yang mana dengan kedatangan Habib Ali di tengah-tengah kita, insya Allah mudah-mudahan berkah turun kepada pondok kita. Dan juga dengan kedatangan beliau, dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau, kita bisa lebih mengenal sosok guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidz, sehingga kita bisa belajar di Tarim, kalian bisa belajar di Tarim, menuntut ilmu di Tarim, dan belajar di bawah bimbingan Al-Habib Umar bin Hafidz. Amin ya rabbal. Nah, langsung aja kita persilahkan kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin untuk menyampaikan jalsah ilmiahnya yang bertema mengenal sosok kepribadian Habib Umar dan juga cara metode dakwah guru Al-Habib Umar bin Hafidz. Kita dengarkan dengan betul, dicatat, kemudian setelah kita mendengarkannya kita amalkan, dan setelah beliau memberikan nasihatnya, jikalau ada yang bertanya daripada santri maupun santriwati dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف وبارك وتكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، افتح علينا فتحا قريبا، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadratul Muhtaramin, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Littahfidz wa Dirasah, Ad-Da'i ilallah Al-Fadil Al-Ustadz Maulana Al-Adni wal muassis Ad-Da'i ilallah Al-Fadil Haji Muhammad Anwari Bihaqi, mata'anallah bituli hayatihima
wa anna Allah yashfihi shifaan ajilan ghaira ajilin. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga bisa meneruskan dari perjuangan yang beliau perjuangkan selama ini di dalam mencetak para alim, para hafidh, para hufadh, dan mencetak para penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tulab al-ilm, para pencari ilmu, di sore hari yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam pertemuan yang membahas bagaimana cara kita berdakwah, membahas bagaimana cara kita mengenal sosok seseorang yang saat ini diakui oleh dunia sebagai pewaris Nabi Muhammad secara sempurna, yaitu guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang pilihan yang Allah kaderkan, yang Allah akan jadikan kita sebagai penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan mengenal ilmu warisan tersebut, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya dimanapun, kapanpun, saat apapun, bersedia untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita pun menjadi orang yang bertugas sebagai penyampai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Umar bin Hafidh, kita punya guru mulia. Bahkan ada salah satu murid Habib Umar yang bernama Habib Aqil bin Yahya. Beliau pernah mengatakan, andai kata setelah Nabi ada Nabi, maka Habib Umar adalah Nabi. Saking sempurnanya di mata beliau daripada ilmu, akhlak, adab, dan muamalah yang begitu luar biasa, sehingga orang terdekatnya pun seperti Habib Aqil bin Yahya tersebut, beliau memuji setinggi langit, tidak ada pujian lebih dari itu. Kenapa? Pujian tersebut sebetulnya hal yang biasa, akan tapi keluar dari lisan seseorang yang dekat dengan beliau. Biasanya orang yang dekat dengan seseorang, dia akan mengetahui luar dalam dan lebih mengetahui siapa sosok manusia tersebut, siapa sosok alim tersebut. Maka sangat diambil penilaian dari orang yang dekat. Kalau orang yang jauh hanya satu kali jumpa, atau hanya satu bulan cuma satu kali, atau satu tahun hanya satu kali, pujian tidak bisa dinilai dari mereka. Kenapa? Karena hanya sekedar perjumpaan yang sesaat, akan tapi yang sudah berdampingan setiap hari, luar dalamnya diketahui, maka penilaian itulah yang sangat mahal. Ketika beliau beradab dengan Habib Umar, tidak pernah beliau duduk dengan duduk bersila ketika di depan Habib Umar, walaupun jauh jaraknya. Bahkan pernah diperhatikan juga, walaupun sedang melihat live streaming, beliau tidak pernah duduk bersila. Beliau duduk seperti tahiyatul akhir. Kemuliaan Habib Umar memberikan kesan kepada murid-muridnya, sehingga tidak pernah mendapatkan celah sedikit pun, aib atau suatu yang tidak baik, atau suatu yang tidak berjalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini sosok Habib Umar. Beliau
mempunyai sanad nasab, sanad yang emas. Beliau mempunyai sanad ilmu yang emas. Tidak ada cacat sedikit pun daripada nasab beliau, baik itu secara darah ataupun secara ilmu. Kalau kita cerita tentang Habib Umar, tidak ada habisnya dan tidak akan pernah ada ujungnya. Pernah Dufaula, rombongan pertama yang datang dari Indonesia belajar ke Habib Umar, belajar ke Tarim. Saat itu mereka ketika datang ke Tarim belum ada Darul Mustafa. Ya, mereka tinggal di Masjid At-Taqwa, mereka tinggal di Baitus Sana, tempat di mana rombongan pertama seperti Habib Jindan, Allah yarham, Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, seperti Habib Hamid Barakwan, seperti Ustadz Mulkani, Habib Quresh Baharun, Al-Habib Quresh Baharun, kemudian Al-Habib Hasan Al-Muhdar, dan lain-lainnya daripada angkatan pertama. Ketika mereka sampai di Tarim, mereka tidur di rumahnya Habib Umar. Mereka tidur, sebagian besar tidur juga di Masjid At-Taqwa. Makan mereka diurus oleh Habib Umar. Belajar mereka dibangunkan oleh Habib Umar. Bahkan di dalam kesehariannya mereka melihat Habib Umar berjuang sendiri, membeli makanan ke pasar, membeli roti ke pasar untuk sarapannya para pelajar. Sarapan mereka disediakan oleh Habib Umar. Sarapan mereka dimasak di dalam rumahnya Habib Umar. Bahkan selimut beliau dikorbankan untuk para pelajar. Pernah suatu hari, ini cerita mungkin masyhur ya, tapi sebagian mungkin belum dengar. Ketika mereka angkatan pertama di musim dingin, mereka diberikan selimut oleh Habib Umar karena sebagian tidak memiliki selimut. Kalau musim dingin di sana itu bisa sampai berapa? Bisa sampai bisa sampai 5 atau 6 derajat, dan kita pernah merasakan sampai 4 derajat di sana. Kalau AC saja itu 16 derajat, berarti sedingin-dinginnya AC yang full 4 kali lipat dinginnya ketika musim dingin di sana. Ya. Musim panasnya begitu juga, bisa sampai 40 derajat. Musim panas. Ketika musim dingin, mereka dapat selimut dari Habib Umar. Ternyata ketika mereka pakai, mereka ada mencium bau seperti bau ngompolnya anak bayi atau anak kecil di selimut tersebut. Ketika pagi berjumpa dengan Sayyid Salim, anak Habib Umar, mereka bertanya, "Ya Salim, ini selimut siapa? Kok bau ompol? Kok bau ompolnya bayi?" Kata Sayyid Salim, "Anak punya adik banyak masih bayi. Ini selimut-selimut yang dibawa untuk kalian," katanya. "Abuya nyuruh tarik semua selimut berikan kepada santri," katanya. Santrinya lebih diutamakan dibandingkan keluarganya. Untuk apa? Perjuangan dakwahnya Habib Umar menarik hati mereka para pelajar agar mencintai ilmu. Akhlak yang ditunjukkan oleh Habib Umar sebagaimana yang dicontohkan juga oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Begitu juga perjuangan Rasulullah untuk para sahabat. Jadi perjuangan untuk berjalan dakwah, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Sehingga banyak sekali cerita tentang beliau, di mana beliau pun bahkan di rumahnya belum sarapan, beliau sudah berikan sarapan dulu untuk para pelajar.
Sampai-sampai pernah satu momen Sayyid Salim ya datang ke dapurnya mereka, ngumpulin roti yang kalau di sana itu ada roti Faransa namanya, ya, roti yang panjang yang biasa dicelupkan ke baik itu ke fasolia ataupun ke syaksuka, makanan-makanan Arab lah. Roti tersebut biasanya ujungnya orang Arab atau orang Indonesia nggak makan, yang keras-kerasnya saja. Yang kerasnya itu nggak dimakan, ditinggalin, diambil yang lembutnya aja. Sehingga banyaklah tergeletakan di samping nampan. Nah, hampir setiap hari Sayyid Salim datang ke dapur ngambil bekas daripada potongan-potongan roti itu. Kata beberapa daripada kita punya senior di sana cerita, mereka bertanya, ya Salim, buat apa kamu ngumpulin roti-roti bekas ini? Kamu kan nggak miara kambing. Kata Sayyid Salim, apa? Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi aku disuruh Abuya karena di rumah belum ada sarapan. Jadi roti yang bekas pelajar santri tadi dikumpulin untuk sarapan di rumahnya. Subhanallah. Ya, lebih akhlak beliau kepada santri, akhlak beliau kepada para pelajar luar biasa. Perjuangan di dalam menanamkan rasa cinta kepada ilmu di setiap hati orang yang ada di depannya. Menanamkan rasa cinta kepada akhlak yang mulia kepada setiap siapapun yang berada di hadapannya, apalagi yang menjadi muridnya. Sehingga itulah pengorbanan awal di dalam dakwah beliau, walaupun sebelum itu Habib Umar sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok Badui, ke kampung-kampung, ke gunung-gunung yang mungkin ada yang kita ketahui atau ada yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi Al-Habib Umar pernah memberikan definisi apa itu dakwah. Apa sih arti dakwah ilallah? Orang seringkan yuk kita berdakwah, ayo berdakwah. Apa sih arti dakwah? Apa arti spesifik daripada dakwah yang didefinisikan, ditaarifkan oleh beliau? Beliau mengatakan ad-da'wah ilallah gharsu irsin nabawi fi zawati tansyuruh. Apa kata beliau? Dakwah kepada Allah adalah menanamkan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebarkan ke alam semesta. Itu dakwah. Menanamkan bagaimana mereka cinta kepada Allah, bagaimana mentaati Allah, menanamkan kepada setiap hati manusia bagaimana mencintai Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menanamkan agar orang yang didakwahi tersebut tidak terpaksa di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sehingga berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dakwah ilallah. Dakwah bukan kepada pondok pesantren, dakwah bukan kepada majelis, dakwah bukan kepada partai, dakwah bukan kepada ormas, dakwah bukan kepada suku, dakwah bukan kepada komunitas. Dakwah yang sungguhnya adalah dakwah ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya yang kita sebutkan tadi. Ini dakwah ilallah. Andai kata ada seorang yang berdakwah berusaha agar orang yang didakwahinya mencintainya, maka itu bukan dakwah kepada Allah. Andai kata ada seorang yang berdakwah berharap orang yang didakwai tersebut mengikuti perintahnya, cinta dengannya, patuh padanya, menghormatinya, menjadi muhibbinnya, maka itu bukan dakwah ilallah, bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah yang sesungguhnya adalah setiap manusia, setiap makhluk yang dihadapinya, dia berusaha agar mereka yang didakwai tersebut mereka menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi Muhammad pada mereka. Ini
adalah dakwah ilallah gharsu irsin nabawi fi zawati tanshuruh. Ini dakwah ilallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam perintah Allah pada Nabi Muhammad, "Qul ya Muhammad," katakan wahai Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Ya. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan, sesungguhnya inilah dakwaku kepada Allah. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kalian kepada Allah, bukan mengajak kepada ayo bantu saya, ayo cintai saya, ayo hormati saya, ayo hadir di majelis saya, ramaikan majelis saya. Lah, bukan itu. Tapi dakwah ilallah menyampaikan seorang yang didakwai ya kepada Allah sehingga mengenal Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana seandainya, apakah dakwah itu harus menyempurnakan diri dulu baru berdakwah? Di dalam kitab Maqasidul Halaqat ya, dan juga pernah kita pelajari di sana tentang kitab dakwah yang dikarang oleh Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Muhammad. Beliau pernah ditulis di dalam kitab tersebut mengatakan dakwah ilallah tidak boleh ditinggalkan walaupun orang yang berdakwah tersebut belum sempurna mengamalkan semua ilmu yang dia miliki. Andai kata dia meninggalkan dakwah karena alasan dia belum mengamalkan apa yang akan disampaikan, maka dua-duanya dia sudah meninggalkan kebaikan. Satu, kebaikan dakwahnya dia tinggalkan. Dua, dia mengamalkan pun dia tinggalkan amalannya. Andai kata dia berdakwah kemudian dia berusaha juga mengamalkan apa yang dia sampaikan, maka setidaknya dia sudah mengamalkan satu hasanat, satu kebaikan, yaitu dakwah kepada Allah. Dan yang kedua, dia sedang berusaha untuk menyempurnakan dirinya. Bahkan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus ketika mengajar kita ya, salah satu kitab tasawuf, beliau mengatakan seseorang yang ingin berdakwah jangan pernah menunggu dirinya lebih sempurna daripada orang lain dulu baru dia berdakwah, tidak. Tapi jadikanlah dakwahnya adalah media bagi dia untuk memaksimalkan dirinya beramal apa yang dia sampaikan. Bahkan dikatakan oleh ulama sufi mengatakan, idza aradta an tatahalla bi syai'in fahadditsin nas anhu. Jikalau kalian ingin menghiasi diri kalian dengan sesuatu yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang baik, maka ilmu, akhlak, adab, akhlak tersebut sampaikan kepada manusia. Maka dengan menyampaikan, di situ akan ada efek di mana kamu pun akan berusaha mewarnai, menghiasi dirimu dengan ilmu dan adab yang kau sampaikan. Ya, hakala ini yang diajarkan oleh para guru kita. Ya, dan berusahalah ketika kita menjalankan dakwah ilallah, kita mempunyai mursyid seperti Habib Umar, mempunyai murabbi seperti beliau, di mana arahan, tuntunan, nasihat yang dimiliki kemudian diberikan kepada muridnya adalah kalam-kalam hikmah, kalimat-kalimat nasihat yang penuh dengan cahaya nabawi, cahaya kenabian yang beliau dapatkan warisan tersebut dari Rasulullah SAW, melancarkan dakwah kita, membetulkan yang tidak betul dari kita, meluruskan apa yang tidak lurus dari kita, sehingga dengan adanya guru murabbi, dakwah kita pun terjaga sehingga tidak keluar daripada jalur yang diinginkan oleh para guru-guru kita. Dan kalian bersyukur, khususnya para talabah wa talibat yang ada di pesantren Al-Ihya Ulumuddin ini, mempunyai guru yang pernah belajar, yang menjadi murid Habib Umar bin Hafidh, yang mempunyai sanad gurunya, setidaknya beliau pernah mendengar apa yang dikatakan langsung dari telinga dan dari lisan Nabi Muhammad SAW, dari lisan Habib Umar bin Hafidh. Rantai sanad tersebut adalah sangat penting di dalam
keilmuan dan di dalam bidang dakwah. Sanad sangat penting. Laula sanad lagala ma syaa man syaa. Jikalau bukan sanad maka akan berkata apapun, siapapun yang mau berkata. Ya, siapapun akan berkata ini dan itu kalau bukan karena sanad. Tapi dengan sanadlah rantai yang mengikat kita, ilmu kita, adab kita, akhlak kita, muamalah kita, suluk kita, tarbiyah kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan adanya guru. Ya, Al Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah mengatakan selain Thariqah adalah Thariqah Ba'alawi yang dipegang erat oleh beliau, beliau pernah mengatakan dalam salah satu ijtima' khusus kita, ya, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Thariqatuna thariqatu dzikir. Thariqah kami adalah thariqah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ilmu kalian ambil, dakwah kalian ambil, akhlak kalian ambil, maka sempurnakanlah juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu membawakan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulluna nusalli, fa ayyuna afdal minna? Faman afdalu minna?" Ya. Dalam hadis, "Ya Rasulullah, kami semua salat. Akan tetapi kami ingin tahu siapa yang lebih mulia di antara kami." Kata Rasulullah, "Afdalukum aktsarukum dzikra." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak zikir kepada Allah. Begitu juga sahabat juga mengatakan dalam hadis yang sama, "Ya Rasulullah, kulluna nasum, faman afdalu minna?" Ya Rasulullah, semua dari kami ini berpuasa. Puasa Ramadan, puasa sunnah. Siapa yang lebih mulia di antara kami? Di antara kami ini siapa yang lebih mulia? Sama jawaban Rasulullah. Ya, afdalukum aktsarukum dzikra. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak zikir kepada Allah. Begitu dengan haji dan umrah dan lain sebagainya. Jawaban Rasulullah SAW, yang lebih mulia di antara kalian siapa? Mereka yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka di dalam salah satu manhaj yang ditekankan oleh Habib Umar yang menjadi asas Darul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau mengasaskan di dalam apa yang beliau ajarkan kepada dunia saat ini, bukan hanya kepada murid yang ada di Salim saja, tapi kepada dunia saat ini. Beliau mengasaskan dalam tiga hal. Yang pertama al-ilm. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua suluk. Apa itu suluk? Adab, akhlak, sesuai daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah dakwah. Tidak sempurna seseorang yang ingin mengikat dirinya dengan Habib Umar kecuali dengan tiga hal ini. Ilmu dia kuasai, akhlak harus dia kuasai, kemudian dakwah ilallah harus ada di dalam dirinya. Sehingga apa? Kesempurnaan yang kalian inginkan menjadi ada ikatan dengan beliau, dengan guru mulia Habib Umar, harus ada di dalam diri kita tiga hal. Yang pertama ilmu, yang kedua suluk, yaitu akhlak atau ibadah atau adab, yang ketiga dakwah ilallah. Ilmu, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu syariat, ya, ilmu wajib, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, ilmu yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang mendekatkan dan membuat diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ilmu yang menjadi jembatan kita untuk ibadah kepada Allah, baik itu fikihnya, baik itu tauhidnya, baik itu bahkan ilmu alat untuk menjadi jembatan kita sampai kepada ilmu-ilmu yang lain. Maka itulah yang diajar, yang diminta
untuk melengkapi dalam hal ilmu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua apa tadi? Suluk, adab, akhlak. Orang berilmu banyak, tinggi ilmunya, hafal ini dan itu, tidak ada akhlak, maka tidak lain halnya orang tersebut seperti apa? Seperti sampah. Bahkan apa? Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan mereka ulama su. Mereka ulama su. Laisa dajjal akhsha alaikum, kata Rasulullah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kata Rasulullah mengatakan para sahabat, aku tidak takut menimpa kalian fitnah dajjal, itu tidak lebih takut. Akan tapi yang lebih menakutkanku adalah siapa? Ulama su. Ulama su lebih ditakuti. Ya. Ada di sekeliling kalian dibandingkan dajjal ada di sekeliling kalian. Kenapa? Karena dajjal sudah jelas ada tandanya, dia kafir. Dia sudah banyak kabarnya dan ada cirinya. Matanya satu, ya. Dan lain sebagainya, sudah jelas dia akan menyesatkan umat manusia. Akan tapi ulama nggak jelas pakaiannya pakaian ulama, sorbannya, imamahnya, jubahnya, syalnya, cara berbicaranya, fitasannuihi di dalam berlakon atau bersandiwaranya, cara berbicaranya seperti ulama, menyampaikan Al-Quran, tafsir, hadis dan istinbat, menyampaikan nasihat yang luar biasa. Tapi itulah yang ditakutkan, karena dari zahir tidak ketahuan, dari batinnya dia yang paling ditakutkan daripada dajjal oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa mereka? Mereka yang hanya mengedepankan ilmu tapi akhlaknya tidak ada. Ulama su, mereka yang mengedepankan ilmu tapi akhlaknya tidak ada. Baik akhlak secara zahir ataupun akhlak secara batin. Baik akhlak dia bermuamalah dengan manusia atau akhlak dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan di dalam salah satu perkataannya di ujung daripada hayatnya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku belajar 20 tahun, 18 tahun aku menimba ilmu, 18 tahun aku menimba akhlak, 2 tahun aku mendalami ilmu. Ya laitani aj'al kullaha fil adab. Ya, apa kata beliau? Alangkah baiknya andai saja 20 tahun itu jangan aku gunakan untuk ilmu, aku gunakan semua untuk belajar adab. 2 tahun yang aku jadikan ilmu tadi, aku sayangkan, coba aku jadikan juga itu untuk adab. Saking merasakan nikmatnya mempunyai adab, saking nikmatnya dan mengetahui keistimewaan adab akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Habib Umar, ya, bagaimana akhlaknya? Tidak usah ditanya lagi. Setiap santri akan tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan cerita lagi tentang angkatan pertama ketika mereka dipindahkan ke Syihir. Syihir itu ada salah satu kota di Sawahil, di pinggir-pinggir pantai, ya, di pesisir pantai. Syihir, Mukalla, Aden itu pesisir pantai di Hadramaut. Di Syihir, setelah mereka dipindahkan oleh Habib Umar karena sedang membangun Darul Mustafa, mereka dipindahkan ke Syihir. Karena di sana banyak waktu kosong, karena tidak banyak yang saat itu mengajar, mereka pun minta izin dengan Habib Umar untuk mengambil pelajaran idhafi kepada salah seorang syekh yang alim di dalam sirah, di dalam biografi Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya beliau mengizinkan dan para santri tadi angkatan pertama ini datang ke syekh tersebut untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam An-Nabhani. Ya, pengarangnya Imam Nabhani.
Syama'il Muhammadiyah. Mereka datang dengan bawa kitab dan mereka minta idhafi, belajar tambahan atau belajar khusus, takhasus dengan syekh tersebut. Datang ke rumah syekh tersebut, disambut, dan mereka pun sudah siap dengan kitabnya. Kata syekh tersebut, kalian datang buat apa? Madza taksudun, apa yang kalian maksudkan untuk datangnya ke sini? Kata mereka, wahai syekh, kami datang ingin meminta waktu setiap minggu atau setiap hari, itu tidak jelas, wallahu alam, ya. Alhasil kami datang untuk meminta waktu khusus belajar kitab Syama'il Muhammadiyah kepadamu. Senyum syekh tersebut, senyum. Kemudian beliau mengatakan, wahai Indonesiin, gitu. Wahai orang-orang Indonesia, katanya, kalian nggak perlu lagi belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Kalian tidak perlu lagi belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Tahu kenapa? Karena kalian punya guru Habib Umar bin Hafid itu, semua yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini sudah ada di dalam dirinya Habib Umar. Cara berjalannya Rasulullah, Habib Umar pun ikut cara jalannya. Cara senyumnya Rasulullah, Habib Umar sudah ikut cara senyumnya Rasulullah. Jadi kalian ingin mempelajari Syama'il Muhammadiyah, tidak perlu capek-capek untuk baca kitab ini. Kalian lihat saja, semua gerak-gerik Habib Umar itu semua mengikuti daripada gerak-geriknya Rasulullah SAW. Dan itu yang kita rasakan, ya, hampir dari semua murid, walaupun ada murid juga yang tidak merasakan juga, ya, karena setiap murid, tidak semua murid itu akan jadi, tidak semua murid itu hatinya sama, tidak semua murid itu rasa perhatiannya sama dengan gurunya, tidak. Ya, apa kata pepatah Arab? Likulli baitin likulli dar hammam. Setiap rumah itu ada kamar mandi. Tahu artinya apa? Tahu nggak? Apa maksud daripada kalimat ini? Setiap rumah pasti ada kamar mandi. Setiap rumah pasti ada najisnya. Tempat najis. Perhatiin deh, ya. Istana semegah apapun pasti ada tempat baunya. Pasti ada tempat najis. Sehebat apapun di dalam pondok pesantren pasti ada yang gagal. Bahkan dimanapun. Kalian pikir di Madinah tidak ada orang yang mencuri? Oh, ada. Enggak semua di Madinah. Malaikat, ada syaitan. Apalagi di tempat kita. Apalagi di tempat kita. Ada santri yang malaikat, ada yang santri yang syaitan. Tergantung dari mereka. Makanya kalian mau jadi siapa? Mau jadi malaikat kah? Atau mau jadi syaitan? Ya, betul. Betul nggak? Nah, ini udah menjadi sunatullah. Ya, menjadi sunatullah. Tapi kita harapkan semua yang ada di sini tidak menjadi syaitan, tapi menjadi malaikat. Mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang berhasil, zahir dan batin, hissan wa ma'nan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Habib Umar mempunyai akhlak betul-betul luar biasa. Sampai-sampai kita pun merasakan ketika kita membaca Syama'il Muhammadiyah, bentuk alisnya Rasulullah kita bayangkan seperti alisnya Habib Umar. Cara senyumnya yang dijelaskan oleh Imam An-Nabhani dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cara senyumnya kita bayangkan, cara senyumnya sama seperti Habib Umar. Cara berjalannya seperti digambarkan seperti gambaran yang dilakukan oleh Habib Umar. Cara berjalannya, cara duduknya, cara bicaranya, cara berdirinya, cara menyapanya, cara meliriknya, cara bersalamannya, cara sholatnya, ya, kita merasakan apa yang kita baca di situ ada pada Habib Umar, dan betul, pewaris yang sempurna, pengikut sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa jamin bahwa itu adalah Habib Umar bin Hafid. Kita sebagai muridnya sah-sah saja dong,
mengatakan seperti itu, tapi bukan hanya sekedar ta'assub atau asabiyah, bukan hanya sekedar gara-gara dia guru saya mengatakan seperti itu, la, tidak. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana beliau memang sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, ya. Karena di dalam salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam berkhutbah, berceramah, menyampaikan nasihat, setiap momen nadanya berbeda, setiap keadaan cara menyampaikan tausiah atau ceramahnya berbeda. Dan kita lihat Habib Umar bin Hafid, malam Jumat beliau ceramah berbeda caranya, ketika jalsa Itsnin berbeda cara menyampaikannya, ketika jalsa Lailatul Khamis berbeda, ketika roha berbeda, ketika darus ba'dal maghrib, bainal maghrib wal isya berbeda, ketika darus di rumah menyambut para wafat, para tamu-tamu berbeda, ketika kita punya jalsa khusus dan pelajaran khusus di kantornya beliau berbeda cara menyampaikan, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, cara berdirinya, cara menghormati orang tuanya, cara menyayangi anaknya, cara menyayangi pelajarnya, menyayangi orang-orang yang dekat dengannya, semua ada pada Nabi Muhammad, pada Habib Umar, apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hakada. Mudah-mudahan semua bisa belajar di Tarim. Amin. Tapi ingat bahwa pesan Habib untuk kalian yang mau belajar di Kota Tarim, jangan sampai kalian ke sana malah membawa mudarat kepada orang yang ada di sana. Kedepankan akhlak, kedepankan adab, bawa ilmu yang banyak dari sini, banggakan guru kalian di sini, baru kalian berangkat ke sana. Di sana yang penting Allah bil adab, dengan adabnya bagaimana dengan Kota Tarim. Orang yang tidak beradab dengan Kota Tarim, bayaga'lu somil, kata para salaf, ya. Man lam yata'adda fi Tarim bayaga'lu somil. Orang yang tidak beradab di Kota Tarim, maka otaknya akan dibuat gila oleh Kota Tarim. Maksudnya apa? Kualat. Kalau orang Banjar bilang apa? Ketulahan. Pian. Ya. Hati-hati. Allah bil adab. Man lam yata'adab fahuwa dub, kata Imam Syekh Abdurrahman As-Segaf. Barang siapa yang tidak beradab maka dia seperti binatang, dub, beruang. Ya. Man laysa lahul haya falaysa man laysa lahu man lam yaqra al-ihya falaysa lahul haya. Barang siapa yang tidak membaca kitab Ihya maka dia tidak mempunyai malu. Hakala ini para salaf, dan kita punya guru adalah salaf yang sesungguhnya. Para salaf baqiyatus salaf dikatakan. Sisa-sisa daripada salaf seperti Imam Al-Haddad, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baras, Imam Ahmad Basaudan dan lain sebagainya, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan semua para masyayikhil kiram, para salafus salih, kaum salihin, Al-Habib Umar dan orang-orang soleh yang ada di Kota Tarim disebut dengan baqiyatus salaf, sisa daripada salaf-salaf yang terdahulu. Nah, karena itu metode cara dakwah, kedepankan akhlak. Jangan sampai kalian hanya mengedepankan ilmu sehingga akhlak kalian hancur dan dakwah tidak tersampaikan. Berapa banyak orang yang keras di dalam ilmu saja tanpa melihat akhlak bagaimana orang yang diajak bicara, maka itu tidak akan pernah berhasil sampai ke dalam hati orang tersebut. Dengan cara yang mulia, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya dengan menyampaikan ke dalam hati orang yang disampaikan. Ya, hakada. Wallahu alam bissawab. Ini saja yang Habib mau sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Andai kata ada kesempatan lain kali kita bisa berbincang lagi, kita bisa membahas lagi tentang ilmu dan adab, kita bisa bahas lagi tentang bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara mengambil ilmu, bagaimana cara berakhlak,
bagaimana menanamkan akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Apa yang kalian pelajari dari guru-guru kalian, kalian dengarkan dan amalkan. Apa yang menjadi peraturan di dalam pondok pesantren kalian patuhi, maka itu menjadi keberkahan. Orang yang berkah di dalam pondok pesantren, dialah yang akan maju di dalam dakwah. Orang yang berkah di dalam pondok pesantren, dia yang akan lebih unggul daripada orang-orang yang lain. Bagaimana cara dapat berkah? 3 hal. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, patuh dengan peraturan. Yang ketiga, kasratul khidmah, dengan banyak khidmah, ya, nyuci nampan, nyuci kamar mandi, bantu gurunya, bantu temannya, dalam segala khidmah. 3 hal ini akan menjadikan ilmu berkah. Ilmu berkah artinya apa? Ilmu yang dapat diamalkan, kemudian dia sampaikan dan diamalkan oleh orang yang disampaikan. Itu ilmu yang berkah. Kalau kurang dari itu, maka ilmu belum berkah. Ilmu yang dia amalkan, kemudian ilmu yang dia sampaikan harus sempurna. Yang ketiga, orang yang disampaikan pun mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Ini namanya ilmu yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni, Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Jazakumullah khair. Habib Ali Zainal Abidin, beliau sudah banyak menyampaikan tentang adab guru mulia, cara metode guru mulia Habib Umar, bagaimana akhlak guru mulia, dan cara dakwah Habib Umar. Yang mana sudah kita dengar bahwa Habib Umar dakwahnya dengan akhlak, dengan zikir. Dan ketahuilah, jikalau seseorang pendakwah dia memperbanyak zikir, maka cahaya akan memenuhi dirinya, memenuhi tubuhnya, hatinya, sampai jikalau Allah melihat kesungguhan pada dirinya dalam berdakwah, Allah akan mudahkan dia dakwah dalam kayak apapun, di waktu apapun. Allah akan mudahkan dia dakwah, mengajak manusia kepada Allah dengan cara apapun yang mungkin kita tidak terlintas oleh akal kita. Salah satunya banyak daripada santri-santri maupun yang belum masuk Islam, yang dari Afrika, yang dari Amerika, datang ke Tarim cerita apanya apa? Ceritanya, sebelum saya masuk Islam sudah pernah bertemu mimpi Habib Umar lewat mimpi Habib Umar. Kemudian ke Tarim, ternyata betul Habib Umar memang ada. Dan juga banyak daripada teman-teman kita waktu Ustadz ke Tarim itu ada juga santri yang dia itu kalau masalah ilmu dalam tes ujian di Solo itu sudah dia nyerah dan juga dia yakin tidak lulus. Akan tetapi dia terus berdoa, tahajud, berzikir, tawasul dengan Habib Umar. Di suatu malam dia mimpi Habib Umar, disambut Habib Umar di Tarim, disilahkan masuk ke mobil Habib Umar. Ternyata setelah beberapa hari namanya keluar bahwa dia salah satu santri yang diterima untuk bisa belajar di kota Tarim. Nah, ini adalah salah satu contoh Habib Umar dakwahnya lewat mimpi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia, Allah memudahkan Habib Umar untuk dakwah dalam mimpi. Bahkan pernah Habib Munzir cerita bahwa ada salah satu murid Habib Umar dari Indonesia yang dia ini melakukan kesalahan yang besar. Saking kesalahan ini besar, santri ini dimarahi Habib Umar, lalu disuruh Habib Umar pulang ke Indonesia. Pulang, kamu bilang Habib Umar,
tidak beradab di kota Tarim, tapi tetap dianggap murid sama Habib Umar. Akhirnya pulang ke Indonesia, bukan malah baik, akan tetapi malah menjadi-jadi maksiatnya, tambah nakal, tambah dakaruan, tambah jauh daripada ilmu, dari majelis, sampai-sampai dia itu digelari sama teman-temannya, dia ini kena laknat atau sudah murid yang paling jauh sama Habib Umar. Kemudian datang kabar bahwa orang ini meninggal. Lalu Habib Undir mendatangi rumah tersebut untuk takziah setelah beliau meninggal. Didatangi, kemudian ditanya takziah, ditanya sama orang tuanya, bagaimana kabar anakmu? Bilang orang tuanya, alhamdulillah Habib, anak kami meninggal sebelum 1 minggu sudah bertaubat dan meninggal ke dalam keadaan baik, husnul khotimah. Bagaimana ceritanya? Dia padahal jauh daripada ilmu, jauh daripada majelis. Dia cerita sebelum 1 minggu dia meninggal, dia cerita dia bertemu dengan Habib Umar. Dia mimpi Habib Umar berkata kepada dia, al-an waktak, sekarang waktumu. Artinya sekarang sudah waktumu untuk taubat. Dari semenjak itu, setelah dia bangun, dia taubat, nangis. Kemudian hingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mustajab ya. Mudah-mudahan daripada yang Habib sampaikan kita bisa amalkan, dan mohon doanya Habib, insyaallah tanggal 22 sebagian santri akan pergi ke Palangkaraya menghadiri majelis Guru Mulia Habib Umar. Ketemu Habib juga nanti. Nah, Ustadz juga sebenarnya sudah ketemu di Tarim waktu itu, yang Ustadz ingat jelas di musola, di majelis ketemu sama Habib. Yang momen paling Ustadz tidak pernah lupakan, ketemu sama Habib di restoran Mat'am Asia, di restoran, Masya Allah. Kita minta doanya untuk Habib, semoga mereka ini dilancarkan perjalanannya dan juga bisa belajar melanjutkan pelajarannya di kota Tarim. Amin. Amin. يا رب بهم وبآلهم عدد بالناصر وبفارته اللهم حقق آمين آمين لا تحرم مبارك مشايخنا وآبائنا وبارك فينا في الدنيا والآخرة آمين آمين